Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kami senang Anda kembali ke channel ini dan kita akan selalu berbicara mengenai fakta yang mengejutkan, ide dan berita konspirasi yang menarik yang akan membuat Anda terkagum. Pernahkah kita melihat Dr. Strange berada di Tibet untuk melihat kekuatan supranatural yang sangat aneh dan kemampuan antar dimensi yang dilakukan oleh biksu dan peradaban yang tersembunyi? Atau pernahkah kita melihat kisah mengenai Batman yang mengunjungi pegunungan di Tibet untuk melatih diri dan menemukan pengetahuan pengembangan diri yang luar biasa dan kebijaksanaan yang sangat baik? Lalu pertanyaannya adalah, ada apa dengan Tibet dan peradaban kuno dahulu? Pengetahuan apa yang tersimpan di sana yang berusaha diceritakan oleh Hollywood mengenai tempat tersebut? Maybe I could just witness it. You know, he's saying his mantra. It's the real deal. Go get this. How is he doing that? You guys seen this? You guys seen it? Kali ini kita akan membahas mengenai pengetahuan yang telah hilang dan misteri jutaan buku mengenai peradaban dahulu yang telah hilang dan ternyata kembali ditemukan pada saat ini. Ini tentunya sangat menarik untuk diketahui. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan terus nantikan video selanjutnya dan kita akan selalu mengupdate informasi dari channel Hariware Mystery untuk konten-konten menarik lainnya. Dan juga silakan join atau berlangganan atau bergabung untuk menikmati video yang lebih real dan dalam lagi mengenai misteri dunia. Kamu juga bisa melihat mengenai informasi ternyata dinosaurus juga diangkut oleh kapal Nabi Nuh dan lain sebagainya, dan di mana tepatnya tembok Zulkarnain berada, dan sangat banyak lagi. Dan juga sebelumnya bagi teman-teman Hariware Squad yang hadir pada saat ini dan sedang menonton, dan silakan tulis hadir di kolom komentar di bawah. Misteri ini dibuka dengan perpustakaan Biara Sakya, mengungkap mengenai harta karun berupa 84.000 manuskrip. Tentunya ada sangat banyak hal pengetahuan dari yang biasa hingga rahasia dan tersimpan dari masa ke masa yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Baik itu berbicara mengenai energi, manusia dan kosmos, energi pikiran, telepati, levitasi, filosofi, astronomi, dan lain sebagainya, atau bagaimana manusia bisa mengambang atau memperkuat diri dengan cara tertentu yang tentunya hal itu semua tidak berada pada pengetahuan ilmiah yang mainstream, melainkan berada pada konsep supranatural dan spiritual yang kemungkinan dapat dibuktikan dalam kondisi tertentu. This man, whose name is Ovaku, is an African shaman, and here we can see him preparing himself for a levitation. This will take place as soon as darkness begins to fall. The images which this film has recorded are scarcely to be credited. There are no hidden supports or pulleys to be seen. In spite of this, Ovaku actually rises off the ground, and it seems as though he is floating on a cushion of air. The German commentator cannot believe his eyes. There is no question that this is a trick or an illusion, and he's absolutely convinced that he's witnessing a miraculous event, and that the film is incontrovertible proof that levitation is indeed possible. Lokasi ini terletak di tengah-tengah pegunungan Himalaya yang megah dan terdapat Biara Sakya, biara yang didirikan pada tahun 1073 Masehi, dan ini telah menjadi terkenal karena kemegahan arsitekturnya dan koleksi kuno yang tidak tertandingi di perpustakaan Biara Sakya ini. Dan perpustakaan Biara Sakya yang ditemukan pada tahun 2003 lalu di dalam tembok biara mengungkapkan harta karun berupa 84.000 manuskrip. Penemuan luar biasa ini seperti penemuan kitab suci yang dihiasi dengan huruf emas dan ilustrasi yang sangat rumit. Dan beberapa di antaranya panjangnya melebihi 1 meter.
dan ada juga kitab suci yang beratnya lebih dari 500 kg. Ini menjadikan kitab tersebut sebagai buku terberat di dunia. Beberapa ahli percaya bahwa manuskrip tersebut mungkin juga menawarkan wawasan tentang pengetahuan yang telah hilang, seperti teknologi, praktek, atau filosofi yang dulunya dikenal luas tetapi kini telah dilupakan atau telah disembunyikan oleh peradaban saat ini. Penemuan perpustakaan tersebut yang berukuran panjang 60 meter dan tingginya hingga 10 meter menghasilkan koleksi kuno yang mencakup berbagai subjek seperti filsafat Buddha, pengobatan, astrologi, sastra, dan teknik canggih. Beberapa manuskrip berisi diagram dan peta langka yang berfungsi sebagai panduan sejarah yang memperkaya pemahaman manusia saat ini mengenai dunia yang dikenal pada masa lalu. Dan alasan dibalik kerahasiaan perpustakaan dan manuskripnya masih diselimuti misteri. Mengapa teks-teks berharga tersebut disembunyikan di balik tembok yang begitu kokoh? Sebagian orang percaya bahwa perpustakaan itu ditutup untuk melindungi pengetahuan di dalamnya dari para penyerbu atau pergolakan politik. Dan sebagian lainnya berpendapat bahwa teks-teks itu disembunyikan untuk menjaga kesuciannya agar tidak dapat diakses oleh orang-orang yang mungkin menyalahgunakannya. Kerahasiaan yang menyelimuti perpustakaan itu menambah daya tariknya dan memicu spekulasi dan intrik di antara para sejarawan, arkeolog, dan pencari spiritual. Dan keberadaan perpustakaan itu menunjukkan bahwa para biksu di Biara Sakya mengetahui pengetahuan yang dianggap terlalu berharga untuk diungkap ke dunia luar. Dan apakah manuskrip tersebut dimaksudkan untuk disembunyikan selamanya atau hanya menunggu untuk ditemukan kembali? Dan kemunculannya telah membuka babak baru dalam pemahaman sejarah dan spiritual mengenai Tibet. Mengingat ini adalah proyek yang sangat besar, dan pada tahun 2022 lalu, semua buku tersebut sudah diindeks, dan sejauh ini hanya 20% yang telah didigitalkan sepenuhnya dan tersedia dalam bahasa Tibet asli. Artinya sebanyak 20% dari buku tersebut sudah di-scan ulang dan didigitalisasikan. Dan dengan 84.000 manuskrip tersebut, banyak diantaranya memang telah disegel selama lebih dari 1000 tahun. Perpustakaan itu merupakan harta karun, pengetahuan, dan misteri. Seiring dengan para cendekiawan pada saat ini yang terus mengungkapkan rahasianya, perpustakaan itu juga tidak diragukan lagi akan berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam mengenai masa lalu umat manusia. Dan bahkan ada juga rumor yang mengatakan bahwa hanya sebanyak 5% dari keseluruhan buku tersebut yang sudah diterjemahkan, yang artinya 95% lagi masih menjadi misteri dan menunggu untuk diungkap mengenai rahasia dan pengetahuan luar biasa pada masa lalu. Tidak kalah misterius dan sangat rahasia, ternyata di bentang alam barat terpencil di Tiongkok juga ada perpustakaan yang disembunyikan, yaitu Dunhuang Manuskrip. Yaitu tepatnya di tepi Gurun Gobi. Terdapat Dunhuang, yaitu kota terpencil, dan di sana terdapat naskah yang disebut dengan naskah Dunhuang, yang merupakan berbagai macam dokumen keagamaan dan ilmu pengetahuan, termasuk media seperti naskah, rami, sutra, kertas, dan teks cetak balok kayu yang ditulis dalam bahasa Tibet, Cina, dan bahasa lain yang ditemukan oleh seorang biksu Tao keliling bernama Wang Yuanlu pada tahun 1900 di Gua Mogao di Dunhuang, Gansu, Cina. Wang Yuanlu telah memutuskan untuk mengambil alih Gua Mogao ini dan menggunakannya sebagai basis untuk kegiatan pengumpulan sedekahnya. Dan dia ternyata telah menemukan dokumen-dokumen tersebut di sebuah lampiran di balik pintu rahasia di salah satu gua saat dia dan para pekerjanya terlibat dalam perbaikan dinding gua tersebut. Dan sebagian besar teks itu masih ada yang berasal dari tumpukan besar dokumen yang diproduksi di pusat persetakan bersejarah antara akhir abad ke-4 dan awal abad ke-11 yang telah disegel di gua perpustakaan, yaitu gua yang ke-17. Pada suatu waktu di awal abad ke-11, dan analisa dokumen tersebut juga berasal dari pusat percetakan di Sachu, yang juga merupakan percetakan Kekaisaran Tibet selama abad ke-8 dan ke-9, ketika Tibet memang menguasai jalur sutra pada saat itu.
Selain gua perpustakaan, manuskrip dan teks cetak juga ditemukan di beberapa gua lain di situs tersebut. Dan di dalam perpustakaan tersebut terdapat 40.000 objek, dokumen, gulungan, kontrak bisnis, gambar, dan karya seni yang tidak ternilai. Dan pada tahun 1908, seorang biarawan Prancis berusia 30 tahun bernama Paul Pelliot, seorang poliglot yang berbicara dalam 25 bahasa, yang telah menjadi profesor tetap di Universitas Prancis Hanoi, meneliti 10.000 dokumen dalam rentang waktu 3 minggu, dan dia mengungkap misteri gua-gua tersebut. Dan di Dunhuang itu terdapat ratusan gua, dan Pelliot ini mengambil sejumlah besar dokumen dari gua ke-464 dan 465 di bagian utara Gua Mogao. Dan dokumen-dokumen ini sebagian besar berasal dari dinasti Yuan, yaitu abad ke-12 sampai ke-13. Kalau di Indonesia, itu kemungkinan hampir satu masa dengan Kerajaan Majapahit. Dan beberapa ratus tahun setelah gua perpustakaan ini ditutup dan ditulis dalam berbagai bahasa, dan diketahui ada sekitar 7.000 manuskrip lengkap dan 6.000 fragmen. Dan yang paling unik adalah pada gua ke-6 dan ke-7, banyak kitab suci dan lukisan Buddha, dan alat musik yang digunakan dalam upacara Buddha dan dokumen keagamaan serta sosial lainnya, yang juga disembunyikan di gua ke-17 pada awal abad ke-11 tersebut. Dan lebih dari 50.000 peninggalan budaya disembunyikan di gua ini. Dan ternyata sebuah dinding dibangun untuk menutupi pintu masuk, dan kemudian dihiasi dengan lukisan dinding untuk menutupinya. Dan akibatnya, gua perpustakaan itu memang disembunyikan di padang pasir selama lebih dari 9 abad. Dan yang menjadi pusat perhatian adalah salah satu pengetahuan rahasia dan aneh yang terdapat di sana, seperti adanya penggambaran peta langit malam yang berasal dari abad ke-7. Dan peta itu memperlihatkan seluruh langit yang pada saat itu terlihat dari ibu kota Tiongkok yang saat ini bernama Xi'an. Peta ini menggambarkan lebih dari 1.300 bintang yang dikelompokkan bersama dalam tradisi Tiongkok, yang sama sekali berbeda dengan cara ilmuwan sekarang menyusun konstelasi. Mengingat peta ini dibuat berdasarkan pengamatan dengan mata telanjang bahkan sebelum teleskop ditemukan, dan para astronom menggunakan proyeksi matematika yang tidak ditemukan di dunia barat hingga masa Renaissance. Dan ternyata menurut ilmuwan, ini sungguh mengherankan betapa akuratnya peta ini secara ilmiah. Dan tragisnya di tahun 1905 hingga 1915, para ekspedisi seperti Mark Aurel Stein dari Inggris, Paul Pelliot dari Prancis, Tachibana Zuicho dan Yoshikawa Koichiro dari Jepang, dan Sergei Fedorovich Oldenburg dari Rusia datang satu demi satu dan membeli hampir 40.000 dokumen, kitab suci dan peninggalan budaya lain dari Wang Yuanlu dengan harga yang tidak masuk akal. Dan karena alasan itu, sebagian besar naskah di Dunhuang yang merupakan koleksi dan karya terbaik telah menyebar seluruhnya ke luar negeri. Dan peninggalan budaya yang ditemukan di gua perpustakaan itu telah memberikan data sastra yang sangat berharga untuk studi sejarah dan budaya asing Tiongkok selama abad pertengahan. Dan hasilnya, pengetahuan mengenai Dunhuang atau Dunhuangologi atau studi mengenai Dunhuang telah muncul sebagai disiplin baru dalam bidang penelitian pada saat ini. Hi, today I wanted to talk about Chinese colophons, more specifically colophons in the Dunhuang manuscripts. Because the Dunhuang manuscripts are the largest corpus of material that survives from medieval China. Yang tidak kalah menarik jika kita membahas mengenai perpustakaan yang sudah ditemukan di Tibet dan di Tiongkok, ternyata yang lebih besar dan yang lebih hilang dan juga menyimpan banyak sejarah mengenai pengetahuan dan peradaban manusia, yaitu adalah perpustakaan Alexandria. Setelah kematian Alexander Agung pada 323 sebelum Masehi, kendali Mesir jatuh ke tangan mantan jenderal Ptolemus I yang berusaha mendirikan pusat perbelanjaan di kota Alexandria. Dan tentunya hasilnya adalah perpustakaan Alexandria yang akhirnya menjadi permata intelektual dunia kuno. Sedikit yang diketahui mengenai tata letak fisik situs tersebut,
Tapi pada puncaknya mungkin mencakup lebih dari 500.000 gulungan papirus yang berisi karya sastra dan teks tentang sejarah, hukum, matematika, dan sains. You had the Library of Alexandria in Egypt, and that library actually existed. And in order for you to even dock your boat in that area, you had to come with books. Books was your payment to come into the library. You had to bring knowledge with you. And people travel from all over the world to come and get this knowledge. When you really analyze and break down some of the historical records and some of the verbal handed down history of some of the people from that area, I discovered that the Library of Alexandria didn't burn down with all the knowledge. That there was a fire, but the fire was a distraction, that the majority of the important knowledge was stolen and swept away. One of the largest knowledge heists in history, and a lot of those books are inside the Vatican archive right now. Yeah, and they supposedly be uploading that sometime soon. Yeah. We'll see if they let We'll it see. all out. You know what I'm But saying? man, that's crazy. They gotta make sure it ain't nothing, you feel me, to give y'all too much power though. I know. Dan pada saat itu, perpustakaan dan lembaga penelitian terkait menarik para cendekiawan dari seluruh Mediterania. Bahkan diantaranya, banyak yang tinggal di lokasi dan mendapat tunjangan dari pemerintah atau penguasa pada saat itu. Dan mereka melakukan penelitian dan menyalin isinya dari perpustakaan Alexander. Dan pada waktu yang berbeda, orang-orang seperti Strabo, Euclid, dan Archimedes termasuk di antara para akademisi di lokasi tersebut. Dan secara tradisional, kehancuran perpustakaan besar itu diperkirakan terjadi pada tahun 48 sebelum Masehi. The anti-Muslim faction, of course, will also put the blame on the conquest of the city in 642 by Amr ibn al-As, and the destruction in that case will be laid at the feet of Umar ibn al-Khattab. Now, there are a lot of reasons to doubt this, especially if you know anything about Umar's conquest of Jerusalem. He was very liberal in many ways. He just wasn't much of a destroying kind of guy. And by the 7th century, you can guess what I'm going to say. I don't think there was much there to be destroyed, frankly. But I'll save this one for a deep dive. If you want to check out Muqaddima's channel on this topic, he has a great deep dive on this question about the Muslim relationship to Egypt more generally, the Library of Alexandria. But also one of my favorite episodes in his channel is what Muslims knew about the pyramids during their administration of the area. It's just really fascinating, and we're lucky to have guys like him in HistoryTube sphere. So check out Muqaddima's channel. Ketika diduga terbakar setelah Julius Caesar secara tidak sengaja membakar pelabuhan Alexandria selama pertempuran melawan penguasa Mesir Ptolemeus 13. Namun meskipun kebakaran tersebut mungkin telah merusak perpustakaan, sebagian besar sejarawan kini percaya bahwa perpustakaan tersebut tetap ada dalam beberapa bentuk selama beberapa abad berikutnya. Dan beberapa pakar berpendapat bahwa perpustakaan itu akhirnya hancur pada tahun 270 Masehi selama masa pemerintahan Kaisar Romawi Aurelian. Sementara yang lain percaya bahwa perpustakaan itu baru musnah pada abad keempat. Those papyrus documents were found in very dry conditions. But Alexandria is not a dry place, it's humid. And so the books that were stored there, in the library there, would not have survived for centuries and centuries. They would have decayed and fallen apart much more quickly, probably within a century or so. And that's something to keep in mind when talking about the destruction of the library. Sometimes the destruction of the library, it's like it was created in the 2nd century BC and then it was destroyed in the 4th century AD. That's, 600 years? Or if it was destroyed by the Muslims, it'd be 900 years? None of the books that were put into the library in the 3rd century BC would have lasted that long. Dan itulah beberapa perpustakaan yang sangat menarik dan ternyata banyak pengetahuan-pengetahuan yang terdapat di dalam teks, naskah maupun papirus yang berisi mengenai pengetahuan sejarah peradaban kuno. Dan apakah itu berisi mengenai teknologi canggih dan pengetahuan yang telah hilang mengenai peradaban? Atau hanya sebanyak 5% yang diketahui dan bisa dibaca pada saat ini, dan kemungkinan lebih dari setengah pengetahuan mengenai peradaban manusia masih belum bisa dikembalikan. Bagaimana menurut kamu guys? Tinggalkan komentar kamu di bawah jika kamu tahu sesuatu yang berbeda dan menarik seperti video ini. Sampai jumpa di video lain yang membahas mengenai berita yang lebih mengejutkan, fakta menakutkan, ide konspirasi. Sampai jumpa lagi.